kita tidak tahu. Dari jumlah yang segitu banyak, maka kita kembalikan berkas-berkas sehingga terjadilah namanya dikeluarkan demi hukum tersangkanya. Tersangkanya si Hendy Surya dan lainnya itu dikeluarkan demi hukum. Kita itu bukan ranah kejaksaan, ranahnya penyidik. Kita lanjut nih, jadi saya sama Ali Nurdin sebenarnya sudah tahu maksudnya kejaksaan tidak akan terima, teman-teman. Nah, ini kan ada konsekuensi hukum, dia akan bisa lepas demi hukum kan. Sementara kalau dia lepas demi hukum, ini bagaimana dengan nasib ribuan korban dan triliunan jumlah yang dimakan sama si Hendy Surya. Nah, jadi pertanyaan Ali Nurdin tadi adalah kalau sampai lepas, karena ini kelihatan bahwa dengan banyaknya petunjuk ini nggak mungkin bisa dipenuhi, itu apalagi yang 14.500 itu nggak mungkin dipenuhi. Jadi kalau nggak dipenuhi lepas nih, kita mau tahu sebenarnya teman-teman, kita sudah tahu sebenarnya, kita sudah tahu bahwa kejaksaan ini nggak peduli, tapi kita mau tahu, mau dengar sendiri, ya kan, apa sih sebenarnya punya nggak sih kejaksaan nih teman-teman? Kan dia selalu ngomong kan, keadilan lah, masyarakat lah, belain korban lah. Makanya tadi si Ali Nurdin sengaja nih nyentil dikit nih. Kita kan katanya sama-sama sama jaksa berdiri di posisi korban katanya kan. Ini nanti kalau lepas gimana nih terhadap penjahatan, terhadap aset yang sudah disita? Kita dengar ya jawaban dari Kejaksaan Agung, teman-teman. Kira-kira langkah apa yang harus kita tempuh ketika nanti misalnya hari-hanya waktunya habis dan dia lepas? Ya, kami kondisi pidana yang disangka pada tersangka soal keluar dari hukum bukan lepas, keluar dari dia itu bukan tanggung jawab kami. Paham saya paham. Soal keluar dari penjara kepastian hukum bukan kewenangan kami. Tidak terpenuhi itu masing-masing dengan kewenangan. Betul. Dia sebabkan untuk hukum acara. Tanggung jawab dia. Setuju. Kenapa dia lalai? Masing-masing punya kewenangan. Dia mau nahan, ya kan? Kalau bebas demi hukum itu kewenangan dia. Kenapa dia lalai? Tak boleh kami meminta apalagi menggiring mereka. Bagaimana dengan korban? Itu risiko atas proses. Bagaimana dengan korban? Tadi dijawab, itu resiko dengan proses. Apakah proses dia kurang hati-hati menanamkan uang atau karena terburu makan 7 kali? Apakah proses resiko kurang hati-hati menanamkan uang atau resiko? Kami berdiri kejaksaan ditugaskan sebagai membela kepentingan korban apabila berkas perkara telah lengkap nyatakan maka kita maju. Membela kepentingan korban apabila berkas sudah lengkap, maka maju di pengadilan. Selamat siang teman-teman LQ, para korban Hendy Surya. Pada hari ini papa saya ada menitipkan pesan untuk disampaikan. Walaupun papa saya sekarang sedang berada di dalam tahanan, ia masih peduli dan memikirkan bagaimana para klien bisa mendapat hasil yang maksimal. Berikut saya akan membacakan surat dari papa saya.
Yang terhormat, Bapak dan Ibu para klien LQ yang menjadi korban Indosuria. Saya Alvin Lim, selaku kuasa hukum dan pengacara korban Indosuria dalam kasus Indosuria. Pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih sudah memberikan kepercayaan kepada LQ Indonesia Law Firm. Percayalah bahwa hingga saat ini saya dan LQ masih menjaga integritas dan tidak pernah main dua kaki. Tidak pernah sedikit pun gentar dalam penanganan kasus Indosuria. Walau lawan raksasa dan oknum penguasa sekalipun, bahkan walau resiko harus saya terima dikriminalisasi dan dijebloskan dalam penjara. Saya rela dan ikhlas. Karena saya bantu para korban bukan semata-mata karena lawyer fee. Tapi saya lihat bagaimana korban Indosuria ada yang meninggal, sakit, dan kesulitan hidup. Saya menulis surat ini karena keterbatasan komunikasi dan di dalam penjara saya tidak mampu bekerja maksimal. Namun hati dan pikiran saya ada bersama kalian para klien yang saya cintai. Karena tugas saya belum selesai, namun oknum penguasa telah menggunakan kekuasaannya secara sewenang, sebagaimana sebelumnya telah saya peringatkan. Pertama, saya ingin memperingatkan para korban Indosuria atas bahaya laten adanya oknum Jenderal Banci Kejaksaan Agung yang berniat mengambil tanpa hak aset milik para korban Indosuria. Dengan cara pertama, menggelembungkan jumlah kerugian koperasi Indosuria menjadi 106 triliun, sehingga akan membuat presentasi pengembalian aset para korban menjadi lebih kecil. Di mana seharusnya jumlah kerugian Indosuria hanya 16 triliun, sehingga aset 2 triliun disita. Setiap orang akan menerima 12,5% kerugian kembali. Dengan revisi kerugian 106 triliun, maka kerugian balik hanya 2% kurang. Perbedaan, yaitu penambahan jumlah kerugian, saya duga menggunakan modus menggelembungkan dengan menambahkan korban fiktif. Sama seperti modus di PKPU untuk Indosuria bisa voting homologasi. Nantinya penggelembungan nilai ini menjadi bancakan permainan oknum jaksa dan mafia lainnya untuk mencuri hak para korban. Kedua, permainan aset sitaan di mana jumlah aset disita sangat tidak sesuai dengan kerugian 106 triliun. Banyak aset sitaan Indosuria tidak dicantumkan dalam surat dakwaan. Yacht senilai 200 miliar, aset London 30 juta dolar US, sekitar 460 miliar rupiah. Kondominium di Singapura dan aset luar negeri lainnya. Hal ini memungkinkan adanya kong kali kong, hingga aset sitaan dapat diambil kembali Indosuria dan oknum jaksa sebagai reward akan mendapatkan uang gratifikasi dari oknum Indosuria. KPK tidak bisa melacak hal ini, apalagi aset luar negeri. Sehingga pencitraan kejaksaan agar KPK awasi hanyalah pepesan kosong. Karena memang KPK useless di luar negeri, tidak berguna. LQ sudah beberapa kali menyurati Kejaksaan Agung meminta pertanggungjawaban kemana hilangnya aset luar negeri. Kenapa tidak ada dalam surat dakwaan Hendy Surya? Juga meminta perincian kerugian 106 triliun siapa saja dan kemana saja. Namun, Kejagung tidak berani memberikan keterangan kepada LQ untuk kami audit apakah data tersebut benar ataukah hanya rekayasa sepihak. Sehingga LQ akan segera menggugat Kejaksaan Agung di pengadilan sebagai upaya hukum lanjutan demi mendapatkan kejelasan perincian list kreditur koperasi sehingga mencapai jumlah 106 triliun. Hal ini LQ lakukan bukan karena ketidaksukaan dengan pihak kejaksaan, melainkan karena LQ ingin menjalankan tugas secara penuh mengawal kasus Indosuria yang mana telah LQ lakukan sejak Hendy Surya dijadikan tersangka, jauh sebelum kejaksaan mengurus kasus ini. Di Jaksapedia secara eksplisit disebutkan bahwa Alvin Lim tidak ada andil sehingga kasus Indosuria disidangkan, melainkan karena jaksa memiliki bukti baru. LQ memiliki beberapa rekaman pembicaraan dengan Syanan Tanjung dan Yudi Dir TPU dan Jampidum Fadil, di mana juga ada beberapa saksi klien yang mendengar langsung bahwa Kejagung tidak akan P21 jika penyidik tidak melengkapi dengan memeriksa seluruh korban, 14.500.000 korban di Indonesia, dan terbukti kejaksaan tidak peduli dengan Hendy Surya bebas demi hukum. Saya yang kemudian membuat LP baru dan mengadakan demo di Mabes dan Kejagung, hingga Bareskrim memerintahkan Hendy Surya ditahan kembali.
Sehingga akhirnya hal ini menyebabkan amarah Kejagung yang tidak berhasil mematahkan kasus Indosuria dan kemudian menjalankan ancamannya, yaitu menjalankan kembali kasus pemalsuan KTP. Ibu Riani, Pak Tommy sebagai saksi mendengar pembicaraan dengan Shannan Tanjung. Bagaimana sebelumnya mereka, yaitu Kejagung, sebelumnya sangat baik dengan saya. Namun sejak saya rusak bakul nasi oknum Kejagung, persekongkolan patahkan Indosuria, maka saya diserang Kejagung. Waspada akan jaksa Shannan dan Jampidum Fadil. Berkaca dari sebelumnya, mereka bisa sangat baik dan kemudian bisa memaksakan dan menjadi jaksa yang menuntut saya 6 tahun penjara. Bahkan harimau gak akan makan sesama harimau. Oknum Kejaksaan Agung tidak peduli dengan korban Indosuria dan tidak peduli Hendy Surya diadili. Jadi kalian bisa menonton Quotient TV, ada rekaman suara Shannan ketika ditanya oleh lawyer Ali Nurdin, nasib para korban, dijawab bukan urusan kejaksaan. Oke. Kita akan mendengar rekaman. Ini kalian juga bisa dengar rekamannya di Quotient TV, rekaman bintang 2, judulnya rekaman bintang 2 kejaksaan, skenario melepaskan Hendy Surya. Di menit ke-22. Lagi loading. Nih bentar. Nanti kalau lepas gimana nih terhadap penjahatan, terhadap aset yang sudah disita? Kita dengar ya jawaban dari Kejaksaan Agung, teman-teman. Kira-kira langkah apa yang harus kita tempuh ketika nanti misalnya hari-harinya waktunya habis dan dia lepas? Soal kedua dan bukan lepas disebabkan yaitu bukan pemberontakan setahun tiap hari. Soal keluar dari penjara kepastian hukum bukan kewenangan kami. Masing-masing punya kewenangan, dia mau nahan, ya kan? Kalau bebas demi hukum itu kewenangan dia, kenapa dia lalai? Tak boleh kami apalagi menggiring mereka. Bagaimana dengan korban? Risiko atas proses. Bagaimana dengan korban? Tadi dijawab, itu resiko dengan proses. Apakah proses dia? Ya jadi kalian nanti kalau mau mendengar lebih jelas bisa langsung ke nonton Quotient TV-nya. Nah tadi kan ada rekaman suara Shannan ketika ditanya oleh lawyer Ali Nurdin nasib para korban, dijawab bukan urusan kejaksaan. Kejaksaan tidak peduli akan korban Indosuria. Parahnya, oknum Kejaksaan Agung bahkan tidak segan mencuri uang dan aset milik para korban Indosuria. Waspada, ada alasan sehingga Shannan sendiri yang memimpin jaksa dalam menuntut perkara 6 juta perak untuk memenjarakan saya. Para klien yang tercinta, uang atau mamon selalu menjadi akar kejahatan. Sehingga oknum jaksa yang seharusnya menjadi aparat penegak hukum menjadi maling yang merampok masyarakat. Percayalah, jika kalian para korban percaya kepada oknum Kejaksaan Agung, maka jangan harap aset kerugian kalian bisa kembali maksimal. Oknum jaksa nanti bisa dengan mudah bilang sudah dimutasi atau pensiun. Apalagi jaksa Shannan yang bisa dengan mudah memutar balik kata-katanya dan bicara manis, namun menyimpan pisau dalam senyumannya. Waspada. Sangat disayangkan, pemerintah termasuk presiden belum ada keseriusan membantu para korban Indosuria terlepas dari sudah kencengnya upaya LQ menarik perhatian publik. Jangan khawatirkan saya di penjara baik-baik saja. Para klien terhormat, kalian harus bersatu para korban Indosuria dan semua gugat class action kejaksaan.
supaya menjadi atensi nasional dan mintakan hasil audit yang menyatakan kerugian 106 triliun dari mana dan kemana uangnya. Jika kejaksaan tidak berani jujur dan transparan, pertanda ada kebusukan disembunyikan dan kalian wajib bersatu meminta tanggung jawab kejaksaan dan gugat ke pengadilan untuk dibuka terang. Saya berdoa, semoga Tuhan selalu membantu kalian para korban Indosuria dan investasi bodong lainnya agar bisa mendapat yang terbaik. Saya tidak peduli walau saya di penjara, kalian para klien korban Indosuria jangan lengah dan terus semangat berjuang hingga hak kalian kembali. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang mendukung dan mohon maaf badan saya di penjara sehingga saya tidak bisa menjadi lawyer yang maksimal. May God bless us all. Salam cerdas hukum. Demikian para korban Indosuria sudah bisa melihat bagaimana Bapak saya menilai bahwa tindakan yang dilakukan Kejaksaan Agung ini pantas untuk menjadi atensi dan perhatian bagi para masyarakat. Walaupun papa saya sekarang sedang berada dalam tahanan, ia masih bertanggung jawab terhadap kliennya dan masih peduli terhadap bangsa ini. Waktu sendiri yang nanti akan membuktikan apakah papa saya yang tulus berjuang atau nanti Kejaksaan Agung yang akan mencurangi hak-hak dari para korban. Nanti akan dibuktikan bahwa papa saya ini berani dipenjara demi mengawal kasus Indosuria. Sedangkan oknum Jaksa Agung Burhanuddin diduga takut untuk menjalani proses hukum terkait dugaan KTP palsu. Bahkan ia malah menyuruh anak buahnya untuk melaporkan papa saya sampai ada 185 laporan. Namun sangat disayangkan, Bapak Presiden Jokowi yang terhormat masih sayang dengan sampah yang kotor. Sehingga nanti tidak heran jika Indonesia mengalami kemunduran akhlak. Itu saja dari saya. Terima kasih kepada para pendukung kebenaran.